Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita kepadanya. Mudah-mudahan kita akan mendapat gelar yang paling mulia di sisinya, itulah takwa namanya. Kata Allah, takwa itu balasannya akan dimudahkan segala urusan dunianya dan akan diberi rezeki kepadanya tanpa ia sangka-sangka. Untuk meyakinkan kita bisa dibaca dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, niscaya akan dimudahkan urusan dunianya dan akan diberi rezeki kepadanya tanpa ia sangka-sangka. Nah, lebih dari itu Allah berjanji kepada orang takwa, di akhirat kelak nanti akan ditempatkannya ke dalam surga yang penuh nikmat. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sungguhnya orang bertakwa itu di akhirat kelak akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Na'im, surga yang penuh nikmat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, para pemirsa sekalian, akan mendapat menikmati janji Allah ini beserta keluarga besar kita. Tentunya kita mengucapkan amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga di akhirat kelak nanti kita akan dapat bertemu beliau, saling bertegur sapa, bertebar salam, bahkan yang paling penting masuk ke dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini kita ingin berdiskusi tentang masalah hanya mukhlasin yang tak dapat digoda oleh iblis, selainnya semua bisa ditundukkan. Tentu para pemirsa bertanya kepada kita, apa sih sebenarnya mukhlasin itu? Ya. Mukhlasin adalah sebuah sifat, berbeda sedikit dengan mukhlisin. Kalau mukhlisin, orang yang berusaha menjadi ikhlas tapi masih bisa digoda oleh iblis. Sementara mukhlasin, orang yang sudah dirahmati oleh Allah sifat ikhlas, ini tak bisa digodanya. Dari mana kita tahu? Tentunya dari Al-Quranul Karim. Ketika terjadi dialog antara Allah dan iblis, pada saat itu Allah perintahkan kepada makhluk yang namanya malaikat dan iblis untuk patuh kepada Adam. Tapi hanya malaikat yang patuh. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Iblis merasa hebat, merasa takabur, sombong, gengsi. Nah, oleh karena itu dia tidak mau taat dan patuh kepada perintah Allah. Kata Allah, wa kana minal kafirin. Kalau gitu kau masuk dalam golongan kafir. Diterimanya. Iblis terima itu laknatullah. Tapi dia bermohon kepada Allah. Apa permohonan iblis? Ada dua Tuhan. Yang pertama, panjangkan umurku sampai akhir zaman. Kalau itu yang kau minta, kata Allah, deal. Oke, kata Allah, setuju. Lalu apa yang kedua iblis? Kata iblis, izinkan aku menggoda anak cucu Adam sampai kuboyong ke neraka jahanam bersamaku. Itu juga aku setuju, kata Allah, deal. Ya. Deal ya. Nah, akibat sudah diterimanya tadi laknatullah ya oleh iblis, maka apa kata iblis dalam Quran surah Al-Hijr? Surat Al-Hijr itu tepatnya surat ke 15 ya, surat ke-15
ayat 39-40. Apa kata iblis? Qala Rabbi, Tuhan, ya, iblis berkata kepada Allah, ya Tuhanku, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, oleh karena itu aku akan jadikan semua jenis kejahatan di dunia ini dipandang indah oleh manusia. Wala ughwiyannahum ajmain, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang beribadah kepadamu dengan tulus ikhlas. Itu yang tak bisa kugoda, kata iblis. Yang lain semua rata. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu kita bertanya, apakah kita termasuk orang-orang mukhlasin atau tidak? Kalau belum termasuk mukhlasin, berarti kita senantiasa bisa digoda oleh iblis. Sementara di satu sisi, Allah menciptakan manusia hanya untuk menabur kebaikan sebanyak-banyaknya selama di dunia. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menabur kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Tapi dalam hal menabur kebaikan ini, beribadah kepada Allah, kuncinya hanya satu, yaitu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita baca dalam beberapa Al-Quranul Karim tentang perintah Allah, keinginan Allah kepada hambanya beribadah dengan tulus dan ikhlas. Nanti bisa dibaca di Quran surat Az-Zumar, surat 39 ayat 2. Kemudian bisa juga dibaca di Quran surah A'raf surat 7 ayat 29. Ada juga lagi bisa kita baca di Quran surah Al-Mu'min surat 40 ayat 14 dan ayat 65. Ya, itu bisa kita baca betapa keinginan Allah ketika hambanya beribadah kepadanya betul-betul dengan ikhlas. Sementara ikhlas ini pun tadi saya katakan masih bisa digoda, ya, mukhlisin. Nah, tentunya para pemirsa sekalian bertanya kepada, apa sih bedanya, bagaimana cara membedakannya untuk memahaminya antara mukhlis dengan mukhlas? Nah, ini perlu saya kira. Sebuah ilustrasi yang akan saya sampaikan ini mungkin bisa menggambarkan, memahami, ya, kepada kita tentang ikhlas itu. Seorang murid dari tuan guru, dia panen ubi kayu. Ketika dicabutnya pohon pertama, kedua, dan ketiga, semua buahnya menggembirakan hati. Besar-besar seluruhnya. Ada yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo per buah. Karena kegembiraan dia berniat langsung dia masukkan ke goni. Dia bawa ke rumah tuan guru. Dengan tulus ikhlas ini dia bawa ke rumah tuan guru. Sampai di rumah tuan guru, dia ucapkan salam. Tuan guru pun menjawabnya dan memerintahkan masuk kepada muridnya. Tuan guru bertanya kepadanya, apa yang kau bawa ini? Ini tuan, saya baru panen ubi. Yang perdana saya cabut beberapa pohon, ternyata buahnya besar-besar semua. Saya berniat langsung saya antarkan ke rumah tuan. Ketika murid tadi mau beranjak pulang, apa kata tuan guru? Tunggu sebentar. Dia panggil istrinya. Istriku, ada apa tuan? Kata istrinya. Dia bisikkan ke kuping istrinya, apa yang ada di belakang? Ya, apa yang ada di belakang? Kata istrinya, yang ada cuma anak kambing tuan. Kalau gitu ambil anak kambing itu, bawa kemari. Ya, nah, dibawa kemari. Dibawalah oleh sang istri. Ini tuan anak kambingnya. Oleh tuan guru diserahkan kepada murid tadi. Ini kau bawa pulang. Karena gembira hatinya anak kambing ini, ya, dibawa digendongnya ini anak kambing tadi. Dalam pertengahan perjalanan bertemu dengan murid yang lain. Terkejut ini. Anggaplah namanya si John. John, dia katakan, kok bisa kau dapat kambing dari mana? Dari rumah tuan guru, dia bilang. Gimana caranya? Aku panen ubi perdana, aku bawa ke rumahnya. Aku nggak nyangka tiba-tiba dikasih anak kambing. Lalu teman tadi berpikir, sementara si John aja ngasih ubi dapat anak kambing, gimana kalau aku besok panen durian?
Nah, akan kuserahkan kepada Tuan Guru. Mungkin aku dapat induknya atau anak lembu. Nah, ternyata besok dia panen durian berpuluh-puluh, dia bawa pakai gondel plastik. Sampai di rumah Tuan Guru sambut dengan ucapan salam juga. Dia tanya kepada murid tadi, ini apa ini? Tentunya durian, Tuan, aku baru panen tadi. Tak lama dia juga mau beranjak pulang. Apa kata Tuan Guru? Tunggu sebentar. Tuan Guru panggil istrinya. Ada apa, Tuan? Di belakang ada apa? Cuman ada ubi, Tuan. Cuman ada ubi, dia katakan. Kok gitu, Abi bawa kemari. Nah, akhirnya ubi tadi diserahkan kepada muridnya. Wahai muridku, ini yang ada dari saya, ubi. Terkejut ini murid tadi. Dia sangka seperti si John. Ketika menyerahkan ubi, dia dapat anak kambing. Dia udah berpikir dalam perjalanan, ini kalau kuantarkan berpuluh-puluh buah durian ini, mungkin aku dapat induknya atau anak lembu. Ternyata cuma dapatnya hanya ubi kayu. Itulah dari cerita ini, ilustrasi ini, so bisa kita gambarkan yang mana orang yang mukhlis dan mana orang yang mukhlas. Itu aja. Makanya Ibu sudah katakan tadi, semua akan kutundukkan ini, ku hancurkan, ku giring ke neraka jahanam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang tulus, yang beribadah kepadamu hanya mengharapkan ridhomu, dan itulah yang tak bisa kugoda. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, cobalah kita pasang niat dengan tulus dan ikhlas. Jadilah hamba-hamba yang mukhlasin, supaya nanti di akhirat akan dipanggil oleh Allah dengan Quran surah Al-Fajr. Betapa indahnya panggilan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu indahnya Allah manggil hamba-hamba yang mukhlas tadi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, jiwa yang agung, jiwa penuh rahmat, jiwa idolanya Muhammad. Irji ila rabbik, kembali kamu kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, dengan ridho lagi kuridho. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu bersama hamba-hamba yang rajin dan taat beribadah kepadaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Betapa indahnya, cuman kita kadang-kadang keliru. Ketika orang meninggal dunia, mayatnya mau dibawa, diantarkan dari rumah duka, langkah demi langkah. Pada kalimat terakhir diucapkan oleh pemimpinnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Padahal ayat itu bukan untuk orang mati, ayat itu untuk orang hidup. Nah, ini kita keliru, sangat keliru sekali. Nah, oleh karena itu pada pemirsa sekalian, cobalah ayat kita gunakan, kita renungkan. Kita akan dipanggil oleh Allah nanti di surga di akhirat dengan ayat yang begitu indah, Quran surah Al-Fajr, ayat terakhir itu luar biasa hebatnya. Betapa indahnya hidup ini kalau memang kita memahami bahwa keberadaan kita adalah untuk menabur kebaikan sebanyak-banyaknya agar hidup kita nanti di akhirat berbahagia. Dunia tidak dapat kita gapai. Sudah jelas berapa puluh tahun kita hidup, ternyata biasa-biasa saja kok. Ingat pendapat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Siapa yang mengejar dunia pasti nggak dapat. Kalaupun dapat pasti sedikit, kalaupun banyak pasti tak berkah. Tapi siapa yang mengejar akhirat pasti dapat dunia, dan dunia terkadang datang menemuinya. Begitu hebatnya. Saya pikir inilah diskusi kita, taklim kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Atas perhatiannya saya ribuan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.